Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nah, jadi di sini aku bakalan membuat video. Video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester aku. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga tonton sampai habis ya. Nah, sebelum masuk penjelasan, aku bakal memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku Pinda Wahyunita. Aku program studi perbankan syariah kelas A. Mata kuliah ini adalah fikih muamalah dan dosen pengampu adalah Ibu Fitri Faiza MH. Di video ini saya akan membahas materi yang berjudul mudharabah. Apa saja sih poin-poin yang akan kita bahas di dalam mudharabah? Yang pertama ada pengertian mudharabah, yang kedua itu ada kedudukan mudharabah, yang ketiga rukun dan syarat mudharabah, yang keempat biaya pengelolaan mudharabah, yang kelima apa saja sih tindakan setelah matinya pemilik modal, yang keenam pembatalan mudharabah. Itulah poin-poin yang akan saya jelaskan di video nanti. Selamat menyaksikan. Apa sih itu mudharabah? Nah, jadi mudharabah itu adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sohibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharif dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Jadi dapat disimpulkan bahwa mudharabah ini adalah dua atau lebih orang yang melakukan kerjasama, yang mana salah satunya itu sebagai pemodal dan salah satunya lagi sebagai pengelola dari modal tersebut. Dasar hukum mudharabah ini berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qisas. Bagaimana sih kedudukan mudharabah? Nah, hukum mudharabah ini berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan, maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah atau kirof juga tergantung kepada keadaan. Nah, misalkan seperti ini, ketika harta ditasharufkan oleh pengelola, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola. Sedangkan harta tersebut bukan miliknya, maka harta tersebut berkedudukan sebagai amanat atau titipan. Maka bila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, maka ia wajib menanggungnya. Apa saja sih rukun mudharabah? Nah, rukun mudharabah ini ada 6. Yang pertama itu pemilik modal, yang kedua pengelola usaha, yang ketiga akad atau ijab kabul antara pemilik modal dan pengelola, yang keempat harta pokok atau modal, yang kelima pekerjaan atau jenis usaha dalam pengelola harta, yang keenam nisbah atau keuntungan. Ini adalah rukun mudharabah. Lalu apa saja sih syarat-syarat mudharabah? Nah, syarat mudharabah ini ada 3. Yang pertama itu harus ada yang penyedia dana atau sebagai pemodal, lalu ada yang sebagai pengelolanya atau mudharif. Yang kedua itu harus ada pernyataan ijab dan kabul, harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Nah, lalu yang ketiga itu ada modal. Modal itu adalah jumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana tadi kepada pengelola untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang kedua, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Yang ketiga, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar kepada mudharif atau pengelola modal, baik secara bertahap maupun tidak. Biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak mengapa biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaannya. Menurut Imam Malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya. Tindakan setelah matinya pemilik modal. Jika pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi fasyak atau batal.
Bila mudharabah telah batal, maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal tanpa izin para ahli warisnya, maka ia harus mengembalikannya. Dan jika dia mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut harus dibagi dua kepada ahli waris pemilik modal tersebut. Lalu perkara apa saja yang bisa membuat mudharabah ini menjadi batal? Nah, ada 3 perkara, yaitu yang pertama itu tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Lalu yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Yang ketiga, apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal. Pada prinsipnya, kontrak mudharabah akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak atau meninggal, atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan mudharif. Akad mudharabah juga akan batal ketika sohibul mal murtad, begitu juga dengan mudharif. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini? Nah, misalkan seperti ini. Pelaku usaha diserahi uang untuk mengelola usaha, dan setelah sistem usaha itu berjalan lancar dan bisa berjalan tanpa kehadiran terus-menerus si pelaku usaha, maka si pelaku usaha ini mencari pemodal lain untuk kerjasama mudharabah. Mudharabah juga dengan bidang usaha yang sama di wilayah yang lain atau bidang usaha yang sama sekali berbeda dengan bidang usaha yang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana hukum syar'inya seorang pelaku usaha tadi yang melakukan kerjasama mudharabah itu dengan beberapa pemodal atau lebih dari satu? Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi. Melakukan kerjasama mudharabah itu boleh lebih dari satu pemodal, asalkan akad bagi hasil kedua tidak mengganggu jalannya usaha pertama. Insya Allah tidak mengapa. Akan tetapi bila akad bagi hasil kedua ini mengganggu atau mempengaruhi kelancaran jalannya usaha yang pertama, maka tidak dibenarkan bagi Anda untuk menjalin akad bagi hasil dengan pihak kedua. Jadi boleh saja asalkan tidak mengganggu usaha yang pertama. Lalu bagaimana jika ada kasus yang seperti ini? Misalkan, jika saya menanam modal di usaha teman saya dengan akad mudharabah, misalnya sebesar 100 juta, dengan bagi hasil yang disepakati 70% untuk teman saya yang punya proyek pekerjaan dan 30%-nya lagi sebagai untuk saya yang pemodal. Nah, dalam perjalanannya, saya ketahui dana tersebut tidak digunakan untuk proyek pekerjaan yang disepakati di awal. Dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan yang lain atau kepentingan konsumtif dan tidak menghasilkan. Apakah saya berhak meminta kembalian modal saya secara utuh? Saya tahu bahwa saya tidak berhak mendapatkan bagi hasil karena tidak ada laba yang dihasilkan. Apakah saya berhak meminta ganti rugi atas dana yang tidak menghasilkan tersebut? Karena jika digunakan untuk modal usaha di tempat lain, mungkin akan menghasilkan keuntungan. Baik, saya akan menjawab. Nah, jadi seperti ini ya. Hukum asalnya mudharif atau pekerja ini tadi kan tidak menanggung kerugian yang terjadi saat dia membisniskan modal yang ia terima selama dia mematuhi apa yang ia sepakati bersama pemodal. Apabila dia berjalan di luar koridor kesepakatan, dia lalai atau sengaja menghabiskannya untuk konsumsi, maka ia harus menggantikan kerugian dari modal yang ia terima. Jadi yang kamu pertanyakan tadi kan, apakah saya berhak meminta dikembalikan modal saya secara utuh? Tentu saja berhak dan juga boleh, karena pengelola usaha ini sudah melanggar peraturan di awal, lalu tidak bekerja sesuai tujuan akad awal mereka. Jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, keuntungan usahanya secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila mengalami kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun, bila kerugian itu disebabkan oleh si pengelola ini harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Terdapat beberapa jenis akad mudharabah, namun seluruh jenis akad mudharabah tersebut harus memenuhi rukun dan ketentuan syariah yang mengacu kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum mudharabah ini berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan, maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah yang juga tergantung kepada keadaan. Karena pengelola modal ini perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal adalah wakil dari pemilik barang tersebut dalam mengelolanya. Jika pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal. Bila mudharabah telah batal, maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal tanpa izin para ahli waris, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai ghasab, atau ia harus mengembalikan modal tersebut kepada ahli warisnya. Dan jika dia mendapatkan keuntungan tersebut harus dibagi dua kepada ahli waris dari pemilik modal tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.